Selamat datang kembali di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Yo, let's go. Masih bareng Apip Safi di sini, dan sebenarnya kemarin ini gue belum sempet ngenalin. Ini ada yang betulin wifi. Sebenarnya gue mau sekalian ngerti bola gitu. Ngecat tembok. Ngecat tembok. Iya, ngecat tembok. Nah, ini ada Stefanus Apridita seperti yang kalian tahu atau bahkan follow juga di TikTok, Instagramnya ini. Selain fans MU, dia juga penulis pandit football. Skrip pandit football. Ya, dulu, gitu kan. ya, dulu tapi udah cuma sekarang konten-kontennya tentang Manchester United. Itu jadi Manchester United. Jadi buat orang-orang yang biasa aja sebenarnya itu ngefans sama MU terus jadi konten kreator, hitungannya nge-cheat. Ya karena cepat juga pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya cepat, apalagi ntar ada perempuan pakai jersey itu udah nge-cheat banget, bawa bocil gitu yang tanya itu lu ngomongin siapa? Oke, ini bakal tayang midweek karena kita akan bahas Liga Champions di leg kedua, yang mana ada dua pertandingan, satu pertandingan yang bisa dibilang final kepagian. Oh, jam berapa tuh kepagian dia? Jam 12:30. Oh, nggak kena macet berarti kalau kepagian. Nggak kena macet. Cuma kalau lewat pasar masih macet. Masih bau ikan. Baru ikan. Kenapa dari Liga Champions ke bau ikan? Madrid versus Bayern Munchen. Bayern Munchen itu 2-2. Vinicius 2 gol di Allianz Arena. Terus ada Ken dan Sané, bolanya sampai mau meledak itu kalau lu lihat. Ditendang Sané, itu kenceng banget itu ya. Kenceng banget, udah sekuat tenaga lah itu. Dan di pertandingan sebelahnya ada Dortmund yang berhadapan dengan PSG. Tim terkutuk kalau gue bilang. OKB diisi oleh para pemain pengkhianat, para pemain materialistis, para orang-orang yang nggak suka lah, orang banyak hatersnya, Donnarumma materialistis. Banyak mudaratnya ya. Banyak mudaratnya. Nah, itu akan kita bahas dan juga serta kita akan prediksi. Ini biasanya kan gue bener mulu. Nah, itu dia. Ya kan, kalau misalnya dilihat di channel sebelah, itu kan kita suka prediksi lo paling bener mulu. Jadi Liga Champions ini itu apakah tetap bakal Madrid sesuai jalannya? Ya, karena ini dikatakan adalah turnamennya dia. Turnamennya Madrid, gitu kan. Atau ini adalah jangan-jangan trofi pertamanya untuk Harry Kane. Oh, trofi pertama langsung UCL. Dan penghapusan dosa untuk Tuchel. Jadi kado perpisahan yang manis dari Tuchel. Atau ini juga akhirnya Marco Reus itu mempersembahkan Liga Champions buat Dortmund. Karena di waktu kesempatan pertama masuk final tahun 2012 itu dia nggak sempat main karena cedera kalau nggak salah. Kalau pertandingan tertentu cedera, atau justru sepak bola akan berhenti selamanya setelah pertandingan atau final yang dimenangkan oleh Paris Saint-Germain. Iya. Itu sebagai kado perpisahan Mbappe kali. Kado bisa juga perpisahan Mbappe. Cuma itu buat gua kiamat buat sepak bola. Ya, tapi sebelum ngomongin previewnya, Pip. Kita ngomongin review yang kemarin dulu nih. Gimana? Lo kan nonton juga kan? Waktu Munchen lawan Madrid. Munchen lawan Madrid. Ini kan terakhir Munchen menang tuh waktu Madrid masih ada Kakak. Pokoknya 8 pertandingan terakhir Munchen tuh nggak pernah menang dari Real Madrid. Itu karena nge-cheat pakai Ronaldo. Belum tentu lah. Di channel Madrid ini ya kan Madrid, bro. Nah, di channel ini harus ada juga orang yang suka Madrid juga, Pip. Ya kalau biasanya tapi nggak kuat lo. Madrid tetap juara tanpa Ronaldo, bro. Monyet. Kenapa marah? Emang bener. Nggak bisa argumen, marah aja pokoknya. Kan itu fans Ronaldo. Iya, enggak lah. Madrid bakal tetap track Madrid lah. Mau ada Ronaldo, kemarin kan Ronaldo nggak ada, pakai Benzema. Tetap masih bisa menang gitu kan. Nah, ini kita ke Bayern Munchen yang berhadapan dengan Real Madrid di Allianz Arena dengan skor 2-2. Ini kalau dibilang final kepagian di antara semua yang ketemu sih, iya. Iya, karena ini adalah probabilitasnya paling tinggi untuk jadi juara dua tim ini di antara yang lain. Tapi setelah mereka bertemu, otomatis salah satu jadi lebih kecil kan. Dan sekarang Munchen tuh lebih kecil. Tadinya gini, dia pasti 50-50 menjadi juara Liga Champions. Kalau Madrid yang final, ininya beda. Kalau paketnya beda gitu sih itunya. Enggak, mereka berdua tuh sekarang. Madrid yang final, Madrid yang juara. Munchen yang final, Munchen yang juara. Udah nggak dianggap tuh yang partai sebelahnya. Kalau nggak ada Barcelona. Sayang Barcelona udah nggak ada. Iya.
Tolong sih. pakai kalah. Pakai kalah. Ya udah, ini gue ngerasa gue ngelihat Madrid ini pemain yang mengikuti instruksi pelatih ya, dicampur dengan chemistry dan juga kemampuan individu. Kemampuan individu, jadilah Real Madrid. Kejepit. Gitu bilang. Enggak. Menjepit. Nah, bahkan gol pertama ya, Madrid dulu kan? Vini. Gol Vini itu, gue kan pecinta gelandang. Gue pecinta gelandang. Gue tahu banget apa yang di kepala Kroos sama apa yang di kepala Vini. Kalau udah menyatu energinya. Chemistry-nya udah enak. Frekuensinya gitu. Udah enak gitu. Jadi Kroos itu, nih prosesnya. Kenapa Madrid bisa cetak gol? Karena itu semua taktik, itu semua yang diajarin. Udah di set, di latihan ya? Bukan cuman tiba-tiba asal-asalan cetak gol, enggak. Itu udah di set. Pertama, bola dari Kroos, itu dia ngelihat dulu, ya, dia screening bukan ke Vini. Screeningnya ke scan ke Mazraoui sama sebelah kanan Kimmich. Oh, Kimmich ya? Kimmich, karena Kim Min-jae itu udah terlalu nafsu buat jaga Vini. Nggak benar. Dia nafsu banget jaga Vini. Nafsu. Nafsu dia. Iya. Pengen kayak gua kunci lo gitu, tapi kan nggak kayak gitu. Iya, Kimura pakai Kimura kuncinya. Nah, sampai di akhir Kroos megang bola, dia cuma begini doang. Nah, ini gua nggak tahu artinya. Sempurna artinya. Demian. Iya, jadi gue nggak tahu, banyak mungkin entah kayak begini artinya lu lari kemana. Ya, dia pasti itu udah di latihan, udah kalau gue kayak gini, gue ngapain gitu kan, gue akan ngapain, lu harus kemana gitu. Ya, kadang kalau chemistry-nya kalau gini, karena Vini tahu chemistry-nya, dia tahu bakal in out gerak kayak begini buat nipu. Kalau dia nggak tahu, diginiin, jawabannya paling, ya ntar sore kita petik mangga. Kalau nggak pasti giniin, ketiduran dia. Hipnotis. Nah itu, Vini udah ngelihat Kroos ngasih kode, dia langsung melakukan gerakan in out namanya. Tapi kan ada yang minta juga tuh kan, Vini, Kroos juga nyuruh ntar. Iya, Valverde. Minta ntar dulu. Vini dilihat, diginiin, Vini langsung ke depan. Off the ball-nya bagus ya. Ke depan. Out dulu terus in. Begitu kakinya selangkah itu menghasilkan apa? In out, menghasilkan pemain yang mengikuti gerakan pemain tersebut akan tertinggal 1-2 langkah. Itu terjadi di Kim Min-jae. Iya, apalagi jadi, secara speed Vini lebih cepat. Dan nggak offset ya itu? Nggak offset. Nah, setelah satu kaki berada di depan Vini, Kim Min-jae ngikut, disitulah Kroos langsung umpan. Nah. Itu gelandang banget tuh. Das, balik badan, lewat. Kalah skala-kalahnya, nggak bakal bisa kekejar. Tinggal finishing dari Vini aja, untungnya bagus. Itu yang sedikit bisa gue jelaskan dari Golnya Real Madrid. Kalau gol kedua, penalti lah. Itu pinter-pinter. Madrid kalau udah susah nyerang, udah nggak tembus ini, dia emang jago cari celah buat biar dapat penalti. Jago dia. Ya, kalau yang gue lihat, Don Carlo ini memang tahu caranya menang di UCL. Kalau yang bilang dia miskin taktik, bertahan tuh juga taktik kan. Udah kita jelasin berapa kali gitu. Dan dia mampu memaksimalkan potensi pemain-pemainnya. Kemampuan-kemampuan individunya dilengkapi dengan taktik yang mumpuni gitu. Sehingga ketika kalau taktiknya bagus tapi kemampuan Kroos untuk ngedeliver dan juga visinya yang nggak bagus, nggak akan jadi gol itu. Vini juga off the ball-nya kalau nggak bagus juga nggak jadi. Nah ini, dan Vini juga bertumbuh sangat baik gitu. Kalau dulu kan cuma ngandalin kecepatan, gocekan. Sekarang football IQ-nya juga kalau menurut gue sudah lumayan bagus gitu. Dan Ancelotti lagi-lagi dia udah berpengalaman di Milan, juara di Milan, UCL, juara di Real Madrid, dan dia tahu gimana menang di partai-partai atau match-match yang penting gitu. Dan memang mungkin gue nggak tahu nih, targetnya imbang juga rasa kemenangan mungkin buat Real Madrid karena bermain di Allianz Arena. Nanti di Bernabeu mungkin Madrid akan coba keluar menyerang, dan setelah itu setelah dia unggul baru akan bertahan gitu. Itu dia yang seru kalau di Bernabeu. Gue pengen nonton yang seru lah pasti sebagai penonton. Karena biasanya leg kedua tuh bagus tuh. Iya, yang seru tuh kalau sebenarnya Madrid kebobolan duluan. Nah, karena dia harus keluar menyerang. Iya, kayak gitu. Kalau golin duluan 1-0. Wah, bertahan 1-0 skornya. Iya, 1-0. Kayak gitu nanti kita prediksi. Iya. Cuma kalau dari sisi Bayern Munchen, yang gua seneng adalah gua ngelihat di Sané sampai menit 70 sampai diganti ya sama Musiala. Oh iya. Nah, itu dua-duanya Musiala ketika taruh di kiri, Vasquez nggak bisa jagain. Musiala ditaruh di kanan, Mendy juga bisa kewalahan. jagain. Iya. Jadi dua orang ini
wah kalang kabut gitu. Dari situ dan gue ngelihat kalau nih bisa gue bilang gini, Vazquez itu sebenarnya bukan level Madrid. Betul, setuju gue. Vazquez itu dia beruntung berada di Madrid. Atau gitu. memang levelnya backup. Kalau misalnya di FM tuh kan ada status player tuh backup gitu. Memang untuk nge-backup pemain-pemain yang cedera atau nggak bisa bermain gitu. Nah itu dia. Tapi terlepas dari backup atau enggak, ya kalau udah jadi Madrid tuh udah serem di Liga Champions menurut gue. Nah dan Harry Kane ini gue pas di Spurs tuh gimana sih, dia 9 mati kah atau bisa jadi back? Dia bisa main melebar, Pip. Crossingnya juga bagus, umpannya juga bagus. Dia sama Son itu kan chemistry-nya enak banget. Kadang Son yang umpan, kadang Harry Kane yang umpan. Jadi bukan 9 mati kayak Luca Toni, Filippo Inzaghi. Dia bisa bergerak ke samping, bisa minta bola ke belakang, bahkan bisa jadi second striker gitu untuk ngebagi bola. Jadi kalau menurut gua Harry Kane ini paket lengkap, apalagi posturnya gede, nahan bolanya juga bagus gitu, shot akurasinya juga bagus gitu. Jadi memang Harry Kane 43 gol dari 43 pertandingan di musim pertamanya bersama Bayern Munchen itu adalah prestasi yang sudah biasa dinikmati oleh pendukung Spurs dan juga penikmat Liga Inggris gitu, udah biasa dilihat gitu. Itu dia, gua sih sebenarnya pengen ngelihat Harry Kane ngangkat piala Karena gitu tinggal satu ini nih kesempatannya musim ini. Iya, UCL. Euro benar. Gue sih seneng kalau Euro kan, gue Inggris itu dia. Tapi ya nantilah di babak itu yang terjadi di leg pertama ya, pergantian ya biasalah masuk tarik. Vini ditarik ya Vini ya? Bellingham mati di Allianz Arena. Innalillahi. Enggak, maksudnya permainan ya. Ada makam, takutnya ada makam di situ. Enggak, bukan meninggal. Secara permainan dimatikan ya. Dimatikan. Berarti yang bisa matiin siapa? Goretzka pertama kalang kabut sebenarnya. Itu kedua ketika dimasukin siapa namanya? Lemar masuk. Itu kayak, ini Munchen kayaknya menang nih gitu kalau nggak penalti memang. Dan pergantian Tuchel narik Goretzka itu ganti Lemar tuh, keren juga gue bilang. Kayak nih, dia kan tulang punggung nih, ngerasa-gerusuk di bagian timpa-timpanya lah istilahnya. Matiin Bellingham ya. Tapi nggak terjadi, malah emang mau mengontrol permainan, masuklah si Lemar itu. Itu gue ngelihat Tuchel itu sih. Cuma dari Tuchel nih, kalau lu ngeliatnya gimana? Tuchel setelah imbang 2-2, dia langsung preskon bilang, saya nggak tahu apa yang terjadi sama Kim Min-jae. Dia bilang dia terlalu agresif. Ya, padahal saat kebobolan pertama itu 4-2. Kenapa bisa segitunya dia sama Vinicius dan dua orang Madrid bisa menang lawan 4 orang Bayern Munchen kayak gitu. Sama tentang masalah penalti, harusnya kalau bisa lebih sabar, Kimmich itu bakal bisa membantu mengambil bola dari Rodrigo. Tapi jadi bayangin dulu aja gitu ya harusnya ya. Kenapa buru-buru diambil dan akhirnya si Real Madrid bisa dapat penalti? Itu gimana pelatih langsung preskon nyalain pemain kalau menurut? Ya kalau menurut gue itu adalah defense mechanism kalau di psikologi namanya. Jadi dia di saat kepepet, dan dia kan posisinya sekarang mulai kepepet tuh. Kepepet banget. Iya, jadi mau nggak mau ada scapegoat yang kambing hitam gitu. Jadi mungkin Kim Min-jae memang untuk ada di big stage di level-level pertandingan besar itu memang kayaknya belum ini ya. Kelihatan ya orang-orang. Iya, gagap gitu kayak. Karena dia kan kemarin biasa di Napoli ya main Serie A paling kan. Nah ini ketika di semifinal UCL dan menghadapi calon juara gitu ada awkwardnya gitu sih. Tapi ya balik lagi, nggak tahu etis nggak etis kalau misalnya seorang pelatih menyalahkan atau mengkambing hitamkan pemain di press conference, ya itu balik lagi kita mau menilai pelatih itu mau dikenal sebagai apa gitu. Kan ada pelatihan pasang badan, pokoknya salah saya semuanya, nggak pernah nyalain pemain gitu. Ya itu 2-2 skor di Allianz Arena. Kita masih menantikan nanti jalannya leg kedua di Santiago Bernabeu. Langsung preview aja, biar nanti ngabisin Dortmund. Wah, ini aja dulu preview kan mungkin ini tadi balik lagi. Madrid kalau bisa cetak gol lebih awal itu akan bermain ultra defensif mungkin ya. Tapi kita nggak tahu kalau di Bernabeu punya magis dan dia akhirnya bisa mau keluar menyerang untuk kill the game. Ngagetin langsung ya. Kayak 2-0, 3-0 kita nggak tahu gitu. Dan kalau menurut gua yang lebih hati-hati dan punya tekanan justru Bayern Munchen. Karena mau nggak mau dia harus all out attack dari awal. Iya, harus kalau bisa golin dulu lah. Betul. Kayak gitu. Ini langsung berarti prediksi.
Prediksi Santiago Bernabeu. Bernabeu. Waduh, ini Kim Min Jae kalau masih main itu poros yang lubang banget. Jelek banget, lagi jelek banget mainnya pada Upamecano. Dan sebenarnya gue pengen kalau siapa yang golin duluan itu loh, itu pasti menentukan. Ya udah langsung aja tebak. Gua dulu deh. Boleh. Gua 2-0 Real Madrid. Nggak golin loh, Harry Kane. Golin Harry Kane. Sane nggak bisa. Udah 2-0. Musiala. Jadi 1-0 dulu nih, ngegolin cepet. Keluar menyerang. Si Muncennya malah Munchen keluar menyerang, terus counter attack, kena lagi Madrid, kill the game. 2-0. Real Madrid menjepit. Gue nih. Iya. Yeah. Munchen 2-1. Munchen. Munchen lolos. Wah, ini bahaya nih kalau udah pakar bola ngomong. Ini harus dipasang, teman-teman. Langsung all in lah, all in untuk semesta. Tapi kalau pakar bola aja lagi pakai baju Barcelona nih, dibilang nggak objektif nggak. Itu 2-1 karena Munchen golin duluan. Oh, Munchen ngegolin duluan. Madrid keluar nyerang. Iya. Madrid sempat beberapa kali main di menit-menit awal, 5 menit pertama dia langsung kayak Vini naik gitu. Itu yang pertama Madrid bakal seperti itu nanti, tapi kebobolan duluan. Nah, itu yang terjadi 2-1 buat Munchen lolos final. Dan akan menghadapi Borussia Dortmund atau PSG. Nah, ini kita bahas singkat ya. Untuk Dortmund sama PSG. Kayaknya UCL tidak ditakdirkan untuk PSG. Kalau memang sampai nggak lolos lagi, Sampai nggak lolos lagi, iyalah. Lu mau di saat masih belum ada OKB, ya lu empot-empotan kayak gitu kan. Masih Javier Pastore, lu masih empot-empotan. Padahal udah punya duit tuh pas Pastore. Ya, udah punya duit itu kan ada Ibrahimovic itu. Beckham masuk. Lavezzi, Cavani itu masih empot-empotan. Baru lu masukin Mbappe gitu kan. Neymar. Messi. Oke lah sampai final. Gitu kan. Sampai lu ngecit Ramos Messi loh. Iya. Ramos yang dua-duanya udah pernah juara. Iya, udah kayak dedengkot Liga Champions. Gitu kan, masih belum juara juga. Nah, tapi kalau emang ada yang salah dengan hidup Paris Saint-Germain, entah amalnya kurang, entah pernah menzolimi orang. Kali ya. Ya lu harus muhasabah diri. Itu ya yang bukan taktik lagi yang diurusin, tapi hal-hal apa yang bikin lu dapat karma. Berarti tabayun lah pemain-pemainnya tuh ya. Pemainnya tabayun sama klub-klub lamanya yang pernah dikhianati. Ngobrol, ada masalah apa yang Donnarumma ngomong sama Milan. Iya, piutang-piutangnya mungkin ya kan. Jadi nggak ada orang yang gak ikhlas. Meninggal udah piutang. Ya itu kalau secara taktik ya Enrique jago lah bro. Enrique. Iya. Gue salah apa lagi sih? Treble? Iya, maksudnya salah apa lagi kalau dia nggak sampai juara kayak ada Dembele. Ya kalau Paris Saint-Germain nggak juara, ya silakan muhasabah, silakan pernah ingat-ingat apa yang pernah ditulis. Kuncinya adalah kedisiplinan Yellow Wall Dortmund, pertahanan Dortmund yang dikomandoi oleh Mats Hummels. Itu kalau memang disiplin dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan elementer, kayaknya imbang sih di leg kedua. Karena kemarin juga Hummels tuh 100% menang duel area, ya kan keras banget gitu, kayak dia adalah satu-satunya pemain yang tersisa yang main di final waktu lawan Munchen dan akhirnya bawa Dortmund lagi hampir ke final nih, selangkah ke final gitu. Ya itu ya itu pernah ya Hummels sama siapa ya? Subotic. Ya. Ya itu duet. Waktu itu. Tengahnya Gundogan. Iya. Masih ada. Lewandowski. Oh masih. Wih bener. Serem kan? Smelzer. Masih ada. Smelzer masih ada. Klopp itu pelatihnya Klopp. Jurgen Klopp. Tapi kalah 2-1 sama Bayern. Tapi yang terjadi saat ini adalah Dortmund akan bertemu Bayern Munchen di final Liga Champions. Wih, ini lagi. Pasang teman-teman. Ya, kalau memang kalian punya materi banyak. Ya menjerumuskan orang. Nggak boleh. Iya. Belum tentu, ngamuk Mbappe. Langsung deh, Bang, ini Bang, gue udah pasang segini, kalah gimana Bang? Katanya. Pinjem duit dong Bang, gitu kan nggak Bang? Dortmund mengulang, tapi di finalnya nanti kita bahas lagi siapa yang menang. Oh, tapi kalau Dortmund... gue bilang Dortmund yang lolos kayaknya juga imbang. Imbang sih kalau menurut gue. Imbang aja kita ya, biar fair ya. Ya, Hummels tuh bisa pede karena jarak gelandang dari back ke gelandang tuh deket banget. Jadi lu bisa kayak main jangkar kayak gitu. Sering ngobrol kali deket dia. Iya, udah bondingnya udah ada. Sering nongkrong bareng. Ya kan? Nggak kayak Sancho sama Manchester United. Nah, kok bisa jago Sancho? Jago karena
dia adalah pemain yang tepat di sistem yang tepat. Jadi ketika dia bermain di sistem yang tepat, jadinya keluar tuh potensinya. Kemarin juga 12 kali take ons bisa berhasil ngelewatin lawan gitu kan. Dan pergerakan-pergerakannya juga menyulitkan pemain-pemain PSG gitu. Dan gua mudah-mudahan sih seru karena kadang kebanting kalau habis nonton Madrid Munchen terus nonton Dortmund itu kebanting dan ya semoga bisa lebih seru dari leg pertama. Jadi ya, tapi biasanya leg kedua sih seru-seru sih. Ya, surprise-nya juga ya bener-bener yang nggak terduga. Jadi gua mengatakan bahwa final nanti langsung kan final nanti Bayern Munchen Borussia Dortmund. Kalau gua Real Madrid, Borussia Mönchengladbach. Bukan, Borussia Dortmund. Kok Mönchengladbach? Yang masuk Munchen PSG. Bukan, salah semua. Madrid PSG. Iya. Itu bisa, Madrid PSG bisa. Bisa. Kalau kalian boleh silakan disebutkan prediksi skor berapa aja antara leg kedua Madrid Munchen dan leg kedua Dortmund lawan PSG. Kalau benar nanti akan ada Imani dari Afif Safi. Boleh. Ya kan? Indonesia sekalian, kapan mainnya dia? Indonesia Kamis dini hari. Iya, bareng ya? Ya. Ayo. Ya sekali tiga itu ya. Harus tiga. Iya, lu berapa Indonesia? Gua Indonesia gini ya, buta banget gua sama Guinea asli. Serem sih tapi. Gua sih prediksi 1-0. Iya. Indonesia. Segitu 2-3. Segitu. Mudah-mudahan amin ya Allah, amin. Gue mau segitu, tapi Indonesia kalau prediksi udah 2-1. 2-1. Kebobolan Hernando. Indonesia 2-1 berhadapan lawan Guinea dan Indonesia ikut Olimpiade untuk pertama kali. Nah, silakan di komen. Terima kasih yang udah nonton, like, komen dan subscribe channel YouTube Pakar Bola dengan set yang baru. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.